Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana, guys. Ini nggak tahu bakal kedengeran apa enggak ya. Video ini mau ngomongin live update. Aku lagi ada di kereta, mau share-share tentang beberapa update kehidupan, terutama soal karir dan pekerjaan jadi dosen ya. Yuk mari kita simak ya. Sambil ngecek ini kedengeran apa enggak nih audionya. Warisan sejarah bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok untuk explore. Thank you for your trust in us. Enjoy your stay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita live update ya teman-teman. Ini kalau suaranya nggak begitu kedengeran karena lagi di kereta nih. Baru bangun tidur, tadi sempat tidur sekitar kurang lebih setengah jam. Jadi hari atau bulan ini tuh lagi seneng banget karena walaupun belum fix bakalan pindah ke kampus mana, tapi lagi ngajar di dua tempat sekarang, yaitu di Unibi ya, Universitas Informatika dan Bisnis, sama di IOU, International Open University. Kalau di Unibi lagi ngajar consumer behavior, ngajar perilaku konsumen, dan kalau di IOU lagi ngajar tentang research proposal buat anak-anak S2, buat mahasiswa S2 di sana. Seneng karena vibes-nya seru, materinya asik, dan mungkin karena nggak ikut-ikutan politik dalam kampus kali ya, jadi bikin suasana ngajar tuh bener-bener sharing ilmu gitu. Senang banget, walaupun lagi nunggu banget ini apakah akan jadi fix pindah ke salah satu kampus apa enggak gitu teman-teman. Nah sekarang lagi ada dalam perjalanan untuk ikut acara bukbernya, diundang sama sahabat aku namanya Coach Sony Abikim ya, mau sharing-sharing sesuatu. Alhamdulillah nyampe hotel, habis ngisi dan sharing tadi. Nah kita lihat kamarnya kayak gimana ya. Ini langsung ke kamar mandinya, ada dua. Oh ini slide ya. Ini buat mandi. Oke, ini ada cermin lagi. Ini kamarnya kayak gini guys, ternyata oke. Nah sekarang mau nonton Coach Sony sharing, tapi mau sholat dulu ya. Kepada orang tuaku, dan semua itu mengantarkan kepada Allah SWT. Syahril. Alhamdulillah hari ini beres sharing di acara yang keren luar biasa, dan mau live update lagi karena ketika di tengah-tengah acara ada WA yang menarik ya, yang bikin seneng. Nah, aku mau ceritain ke teman-teman, cuman aku mau cerita dulu kayak gini. Kemarin itu aku datang ke toko buku favorit aku dan istri ya, dan si Momom, yaitu Toga Mas di Supratman, Bandung. Tempat favorit karena dulu kalau mau beli buku yang bisa murah karena ada diskon dan disampulin itu di situ. Nah kemarin datang ke sana tuh parkirannya sepi, kosong. Padahal biasanya siang-siang itu habis jam 2-an itu prime time banget lah. Orang-orang tuh pada penuh di situ, ada yang nongkrong. Ini mah enggak gitu ya. Ternyata pas ke dalam
rak-raknya itu udah pada kosong, pada sepi, ya pada sedikit gitu ya pilihan bukunya. Terus juga banyak tempat-tempat yang berdebu, rak-raknya itu. Dan yang menarik ini teman-teman, ternyata ada dua section itu ternyata sebelahnya malah Gramedia. Jadi ternyata di dalam toga mas adalah Gramedia. Tahu gitu kita udah aja langsung ke Gramedia ya, nggak usah ke situ. Jadi sedih sih. Berarti nggak tahu ya, apakah literasi kita makin turun atau orang-orang udah beralih ke toko online, karena nggak tahu ya. Aku nggak tahu, cuman sedih aja ngelihat toko yang dulunya asik, tempat nongkrong, rame, terus juga koleksinya banyak banget, sekarang jadi ya gitulah. Jadi kayaknya kurang nyaman buat belanja lagi di situ gitu ya. Nah, beli beberapa buku kemarin itu, dan habis ngisi sharing, ketemu banyak orang di pertemuan ini ya. Makasih banget Coach Sony udah ngajakin di sini. Mantap banget ya, Life Coach Academy seru banget, ketemu banyak orang, asik, rame. Nah, pas lagi di tengah-tengah acara, aku di WA sama seseorang, sama salah satu mentor aku ngajar, namanya Mami Tina Dahlan ya, Dr. Tina Dahlan, anaknya Profesor Jawa Dahlan, keren banget. Dia ngajakin aku untuk gabung ke UPI untuk ngajar di S2. Nah, aku jadi mikir-mikir. Jadi ini ngomongin live update lagi ya. Kira-kira aku pindah kemana ya? Apa ke UPI, atau ke Unisba, atau ke Unibi ya? Kalau ke IOU udah jelas aku ikut ngajar di sana, udah ada jadwalnya. Tapi kampus yang offline, yang ngajar dan sharing offline, kira-kira kemana ya? Nah, ini yang bikin aku penasaran teman-teman. Nah, menurut teman-teman, kira-kira seperti apa ya? Pertimbangan aku sih ngobrol sama si Momom tuh, kayaknya aku bakal ngajar di tempat yang kayaknya aku lebih cocok untuk ngajar S2 deh. Bukan cocok karena aku lebih bakal bisa all out ngajar S2. Kalau ngajar di S1 kayaknya aku ya ngajarin orang mungkin lebih sombong karena jarak pengetahuannya udah terlalu lebar ya. Jadinya aku kayak ngedikte gitu takutnya. Kalau sama S2 masih ada ruang buat diskusi, ruang meneliti bersama, karena aku bisa jadi partner meneliti ya. Karena kan S2 kan beda ya, peruntukannya adalah mastering, menguasai. Jadi aku bisa jadi partner mereka di situ. Menurut teman-teman aku cocoknya di mana ya? Coba share di kolom komentar. Sekarang udah malam, sekitar jam 10:30 tadi ngobrol panjang banget dan mau istirahat. Alhamdulillah baru beres sahur, sekarang jam 4. Makan seadanya karena yang penting ada makanan berat, yang penting dapat tempat duduk. Karena juga bingung ya memang hotelnya juga bukan hotel yang ngasih banyak variasi makanan. Tadi beberapa pastry, juga roti-rotian kayaknya udah habis, buah-buahannya dikit banget, jadinya cuma makan makanan berat aja. Nah, sekarang sambil siap-siap nunggu subuh, siap-siap juga nanti pulang pagi, ngambil kereta pagi ke Bandung ya, sambil ngerjain nanti beberapa kerjaan buat lamar-lamar dan lain-lain ya. Lama nggak dilakukan adalah preparing CV lagi, terus juga bikin surat lamaran. Itu udah lama banget, jadi beberapa waktu ini melakukan itu ya, bikin lagi lamaran ya, ngecek lagi CV seperti apa, terus juga nyiapin transkrip. Nah, kebetulan kan aku udah punya jabatan fungsional. Jadi kalau dosen itu ada jabatan fungsional, jabatan akademik. Ada dimulai dari asisten ahli, lektor, nanti lektor kepala, jadi guru besar ya. Nah, alhamdulillah aku udah nyampe ke lektor. Nah, untung udah ada sertifikatnya, udah ada sertifikat dosen juga ya, Sherdos udah dapet juga. Jadinya sebetulnya kalau dari sisi kredensial mungkin udah cukup mapan untuk bisa ngelamar ya. Cuman ini aku bakal kemananya itu yang masih bertanya-tanya. Kira-kira aku bakal berlabuh kemana ya? Ke Unibi,
Unisba atau ke UPI nih. Walaupun ke UPI-nya bukan ke S1 sih, tapi ke Magister Psikologi Pendidikan. Nah, yang mana yang kemudian ngasih sinyal duluan aja sih ya, kayaknya yang aku ambil gitu. Jadi minta doanya dan pengen tahu komentar teman-teman seperti apa gitu ya. Dan sebetulnya posisi yang aku sekarang sebenarnya bukan lagi posisi lagi butuh kerjaan ya, tapi butuh wadah atau tempat sebetulnya yang nyaman. Satu, untuk menyalurkan hobi aku yang seneng ngajar dan neliti ya, juga nulis ya dan publikasi. Sama sebenarnya ngejar cita-cita jadi profesor ya. Untuk bukan karena butuh gelar profesornya, tapi butuh capaian itu untuk ngasih contoh ke anak-anak aku bahwa aku udah nyampe di level tertinggi, bahwa mereka nanti punya standar atau punya ceiling lah, punya referensi bahwa oh ada loh orang di keluargaku, orang terdekat aku yang udah nyampe di titik tertentu gitu ya. Jadi pengen ngasih standar itu sebetulnya. Jadi supaya karena ngasih dreams ya, ngasih set the ceilings itu penting teman-teman. Jadi kalau orang ya, jadi kalau orang lingkungan terdekat sekitarnya hanya sampai di titik A, maka biasanya orang itu lingkungannya, keluarganya nggak bisa bermimpi lebih jauh dari itu. Kalaupun jauh ya jauh sedikit gitu ya. Nah makanya sebetulnya penting bagi kita ya. Makanya di Sintesa tuh lagi punya tagline namanya The First in the Family Who ya, tahun 2025 itu. Karena yuk jadi orang pertama di keluarga yang melakukan sesuatu, yang nyampe sesuatu. Karena apa? Itu akan set the ceiling, ngasih standar dan referensi buat sekeluarga. Dan itu penting. Jadi kalau ada orang yang maju di dalam keluarga, itu ngasih standar baru yang positif tentunya, yang kemudian ngedorong orang-orang di sekitar itu tahu, oh ada kerabatku, keluargaku yang pernah melakukannya. Nah, share yuk di kolom komentar, teman-teman jadi first in the family who apa? Teman-teman jadi orang pertama di dalam keluarga yang ngapain? Nyampe kereta kosong, sepi. Wow. Sadari pula tiap udara yang keluar, nggak usah tahan nafas, dan kita bukan lagi nyelam ya. Sadari tiap nafas yang masuk, sadari udara yang keluar. Alhamdulillah tadi nyampe Bandung itu langsung berangkat lagi. Tadi nih sesi sharing di Gedung Pos, diundang sama Besti Tiljannah ya. Seru banget, asik banget, have fun banget sama para besti-besti ya, para wanita-wanita keren dan super hebat. Itu dulu aja kali ya vlog kali ini. Makasih udah nonton, nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.